Halo semua, saya berada di lantai 3 di kampus FISIP di gedung. Nah, hari ini kita akan bicara tentang culture, ideologi, dan power. Ya, sebenarnya ada dari video saya yang sebelumnya di pertemuan pertama sudah beberapa kita singgung, tapi untuk yang 3 hal ini akan lebih dalam lagi, terutama dengan banyak contoh. Ya, kita bicara tentang culture dulu dari Hall tahun 1997. Culture adalah definisinya ada banyak. Yang pertama adalah the best that has been thought and said. Jadi yang pernah diproduksi oleh sebuah komunitas atau masyarakat yang sudah dipikirkan dan sudah dikatakan, sudah disebarkan, tapi itu yang terbaik, yang terpilih dari situ, ya. Kemudian itu juga menghubungkan dengan definisi yang berikutnya, yaitu budaya atau culture itu dianggap high culture dari sebuah masa. Misalnya contohnya ini adalah produk high culture dari Vincent van Gogh ya bacanya itu. Nah, produksi-produksi seperti lukisan, seperti sastra yang dianggap yang terbaik dan ide-ide gagasan yang sangat dipikirkan dengan baik itu sudah dianggap sebagai sebuah budaya dan contoh dari produk budaya dan dianggap sebagai high culture. Ada definisi lain juga bahwa budaya itu adalah keseharian atau sehari-hari, kegiatan sehari-hari dari banyak orang, tapi orang biasa, orang awam. Nah, kadang ini juga disebut sebagai pop culture atau budaya massa yang banyak orang melakukannya. Bisa juga musik pop, bisa hal-hal lain yang memakai kata pop. Ya, di sini saya contohnya musik. Budaya juga bisa didefinisikan sebagai cara hidup dari seseorang, dari orang-orang, dari sebuah komunitas, dari negara atau kelompok orang. Jadi mereka punya cara hidup. Nah, dalam foto ini ada tentang cara orang makan atau cara orang memasak. Kalau di dalam foto ini yang memasak ada 3 orang, tidak hanya wanita saja atau ibunya, tapi satu keluarga memasak. Nah, di komunitas atau dalam keluarga lain mungkin bahkan ayahnya tidak pernah ke dapur misalnya, atau anaknya tidak boleh ke dapur. Nah, ini hanya salah satu contoh bahwa itu merupakan sebuah budaya. Definisi lain adalah budaya itu nilai-nilai yang dibagikan oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana bahwa budaya China itu ada tahun baru Imlek, kemudian ada perayaan, kemudian ada lion dance atau barongsai, atau ada kegiatan dalam tahun baru Cina. Dan itu ada berbagai nilai, misalnya dari sisi warna, kenapa warnanya tidak putih, kenapa hitam, kenapa tidak hitam, kenapa merah, kenapa kuning. Nah, itu ada nilai-nilai yang dibagikan oleh Chinese culture atau budaya China. Lalu kita lanjutkan dengan ideologi. Di sini saya ambil dari Karl Marx. Ada sekitar 13 definisi tentang ideologi atau penjelasan tentang ideologi. Yang pertama adalah ideologi sebuah perspektif atau cara kita melihat sesuatu dan memahami sesuatu atau sesuatu nyata. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bergerak atau beraksi, bertindak. Nah, di sini kadang disebut sebagai sunglasses. Jadi kalau sebuah ideologi itu adalah kacamata, kita pakai itu dan warnanya kacanya hitam, semua serba agak kehitaman atau ungu atau merah atau yang lain. Jadi cara kita memandang memakai kacamata dengan warna tertentu. Itu satu. Kemudian ideologi itu adalah kenyataan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Bagaimana mengkonstruksinya itu dari bahasa, dari komunikasi. Nah, misalnya kita sedang bercerita sama teman, kemudian akhirnya ada pesan tersampaikan tentang sebuah ideologi, ada konstruksi sosial sesuatu yang baru misalnya. Aku nggak pernah dengar itu. Oh, ini ceritanya, kenapa alasannya. Lalu itu dipercaya dan dianggap sebagai sebuah ideologi. Kemudian ideologi juga membentuk pemahaman kita pada suatu kekuasaan dari sebuah relasi kuasa dengan yang lain, ya. Misalnya dalam contoh ini Crazy Rich
Asian. Kalau Anda pernah menonton bagaimana kuasa budaya di keluarga yang laki-laki dengan keluarga yang perempuan, bagaimana mereka bertemu di Amerika, lalu apakah itu masih dipertahankan atau tidak. Jadi ada hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan neneknya, lalu perempuan ini walaupun mereka dari budaya yang sama, tapi ternyata mereka latar belakangnya berbeda, jenis keluarganya juga berbeda. Nah, itu salah satu ideologi yang dibawa. Kemudian ideologi juga bukan sesuatu yang semua itu dari barat atau gara-garanya orang-orang kulit putih atau orang orang kaya gitu. Tapi budaya itu adalah sebuah kenyataan yang kita temui sehari-hari dan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Misalnya cara kita makan. Misalnya kita melihat kalau burger itu seperti itu, tidak pakai sendok. Atau cara makan nasi goreng itu tidak pakai sumpit misalnya. Atau cara makan sayur itu harus pakai sendok. Saya pernah dengar ada satu budaya memakai kuah itu, makanan berkuah itu memakai tangan. Nah, itu tidak selalu dari Western ya. Kemudian ideologi juga tidak selalu sesuatu yang fisik bisa dipegang. Kita tidak bisa mengukurnya seperti apa. Nah, di sini misalnya ini tentang tokoh Spider-Man. Itu dia membawa satu ideologi bahwa dia bisa menjadi dua orang, yang satu itu sebagai Peter Parker yang selalu dibully, kemudian dia sebagai Spider-Man yang sangat berkuasa dan juga bisa powerful ya, bisa menangkap orang jahat. Nah, itu ada sesuatu yang tidak bisa dipegang, ada nilai yang tidak bisa dipegang. Kemudian ideologi juga sebuah realitas yang bias ya, yang kita melihatnya sebuah kesadaran yang dianggap sebagai benar. Nah, ketika seseorang berbicara sebagai pemimpin dan dia punya kuasa, lalu dia mengatakan sesuatu, kita menganggap itu benar karena itu pemimpin kita, atau dia adalah orang yang berkuasa, dia adalah orang yang mengatur hidup kita, lalu kita menganggap ideologi yang dia sampaikan atau sesuatu yang dia sampaikan sebuah ideologi yang kita percaya. Kemudian ideologi juga sesuatu yang kadang tidak kita sadari, itu menjadi sebuah realitas yang terkonstruksi menjadi nyata. Ya, misalnya dengan foto ini kita melihat, mungkin ya ada yang melihat ini sebuah keindahan alam, kemudian fotografinya menunjukkan sebuah seseorang kayak petani yang sedang bekerja dengan kerutan. Bisa dilihat itu menjadi sebuah keindahan, tapi sebenarnya itu juga yang kenyataannya adalah tentang perjuangan petani yang sehari-hari mungkin dia tidak tahu dia bisa makan apa. Mungkin itu di belakang itu kelihatannya seperti sawah, tapi sebenarnya itu hanyalah rumput yang dia harus mengolah setiap hari di bawah terik matahari. Jadi bisa saja sesuatu itu kita lihat secara sekilas adalah benar, padahal tidak. Kemudian dari ideologi itu kita tidak bisa memisahkan diri, atau kita tidak bisa keluar dari pengaruhnya. Kita tidak bisa lepas dari pengaruhnya. Contohnya saja adalah di sini ada foto cara memasak nasi goreng. Mungkin di rumah Anda sudah diajarkan urutan memasak nasi goreng, ya disiapkan bumbunya, kemudian yang dimasukkan apa saja, nasinya dulu atau bumbunya dulu atau kecap dulu atau bagaimana. Nah, mungkin di keluarga yang lain itu berbeda sekali, bahkan mereka tidak pakai bumbu yang harus diiris, mereka memakai bumbu yang sudah jadi. Jadi ada proses prosedur yang mungkin berbeda dari satu ideologi dengan ideologi yang lain. Tapi ketika Anda percaya satu ideologi bahwa memasak nasi goreng itu harus urutannya seperti ini, itu yang Anda lakukan terus-menerus. Tidak bisa Anda melihat itu dengan kok beda sih caranya, nggak gitu. Rasanya mungkin jadi dianggap nggak enak. Dan ideologi itu konservatif ya, kuno ya, status quo, tidak mau berubah. Berubah itu tidak terpikirkan sama sekali. Jadi dia tidak out of the box, tapi dia selalu stay in the box karena dia memang di dalamnya. Ideologi adalah boxnya dan kita di dalamnya yang melihat hanya seperti ini saja. Box itu dibuka nggak bisa, kita harus tetap ada di dalamnya. Kemudian ideologi juga diproduksi oleh superstructures. Jadi ada institusi, ada
sebuah kebenaran dari institusi itu dianggap dipercaya, kemudian institusi itu melakukan sesuatu seperti propaganda, itu diterima saja. Di sini saya beri contoh sebagai perpustakaan. Anda ke perpus, Anda membaca buku, Anda anggap semua yang tertulis di buku adalah benar. Jadi Anda akan memakai itu dan akan percaya. Misalnya ada buku baru yang mengatakan yang lain, Anda jadi bingung. Nah, itu ideologi seperti itu. Jadi ada satu institusi yang membenarkan dan menganggap itu benar. Kemudian ideologi juga dipertahankan oleh state apparatuses, itu adalah alat negara ya. Mereka mengatakan sebagai seperti polisi, tentara, bidang hukum, mereka mengatakan atas nama keadilan, justice. Tapi justice itu untuk siapa? Harus kita lihat dulu. Tapi ideologi melihat bahwa kalau itu yang bilang adalah alat negara, itu pasti selalu benar ya, dan dibenarkan dengan alasan keadilan, tapi untuk siapa? Kemudian di sini ada gambar dari Midsommar kalau Anda pernah menonton. Jadi ideologi adalah force atau kekuatan pemaksaan ya. Tapi tidak selalu itu dibutuhkan. Karena ada hegemoni. Hegemoni itu lebih kuat. Di sini tidak ada, dalam film ini tidak ada kekerasan, tapi dipercaya oleh semua penduduk bahwa itu adalah yang benar. Karena itu ada hegemoni dan dilakukan terus-menerus. Kemudian yang terakhir adalah ideologi itu selalu dilawan oleh yang lainnya. Jadi ada ideologi yang berbeda, ada hegemoni yang berbeda. Nah, itu selalu ada saja perlawanan, entah dalam bentuk kecil atau besar. Jadi tadi dibicarakan bahwa ideologi itu oleh superstructures atau oleh institusi yang kuat. Tapi misalnya itu dianggap sebagai ruling class atau kelas yang berkuasa, itu tidak selalu aman dan stabil karena selalu dia dilawan oleh ideologi lain yang baru atau mungkin yang lebih kuat karena berproses. Contohnya dalam foto ini adalah tentang feminisme. Dulu feminisme tidak ada, tapi lama-kelamaan feminisme itu semakin luas dan kuat. Kemudian ideologi kayak patriarkal itu atau patriarki itu sekarang sudah dilawan oleh feminisme, walaupun sebelumnya belum ada. Jadi tidak stabil. Kita bicara power sekarang dari Barker 2004. Power itu dianggap sebagai sebuah mekanisme dan consequences, ada konsekuensinya. Jadi power itu adalah sebuah kemampuan untuk kemampuan untuk mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk mengatur sesuatu. Kalau tidak melakukan ini, dia akan masuk penjara misalnya. Kalau tidak melakukan ini, dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Jadi power itu bisa mengatur sesuatu. Kemudian power itu adalah kemampuan untuk menyeleksi dan mengorganisasi benda-benda dan makna. Misalnya di sini ada road signs, tanda di jalan. Ini bisa saja dianggap sebagai di tempat itu ada banyak polisi tidur misalnya. Enggak, di tempat lain mungkin ini dianggap sebagai bumpy roads atau jalanan tidak rata. Atau yang lain juga bahwa di sini banyak truk yang lewat. Jadi power di sini di tempat itu adalah dianggap sebagai apa? Di situ diseleksi dan dianggap sebagai yang bisa dikatakan dipercaya dan disepakati. Power atau kekuasaan itu juga otoritas. Jadi sebuah legitimasi sesuatu yang benar, legit, legal oleh sebuah social structure. Di sini ada bisa pemerintahan, bisa pengadilan, bisa sesuatu yang punya kuasa. Nah, di sini saya mau memakai contoh-contoh hubungan dari culture, ideology, dan power tadi dari sebuah teori kritis ya, memakai diagram ini. Ini dari Illinois ya, saya mengambilnya. Nah, ketiga hal ini itu selalu berhubungan. Jadi sebuah budaya itu diproduksi, kemudian direproduksi, kemudian berubah. Nah, ketika berubah, dia menjadi ideologi yang baru itu diproduksi, reproduksi, berubah menjadi sebuah kekuasaan yang baru juga. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya feminisme itu kan kekuasaan baru juga. Sebelumnya ada patriarki. Itu menjadi proses seperti ini berlangsung terus. Bisa saja feminisme akhirnya kalah lagi, dikalahkan oleh male domination dan yang lain. Dan ini tidak berhenti di sini.
ini selalu berubah. Jadi power tadi kembali lagi ke culture. Ada budaya apa yang diproduksi, kemudian menciptakan ideologi baru apa, kemudian itu membentuk ideologi yang terhegemoni itu menjadi sebuah kekuasaan apa. Salah satu contoh yang sudah saya pakai tadi dan ini contoh yang bisa mudah dipahami adalah tentang ideologi gender ya. Dari sebuah culture atau sebuah budaya itu melihat tentang dominasi laki-laki misalnya. Kemudian habis itu ada perubahan budaya tentang bahwa perempuan itu sebenarnya bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi harusnya secara gender harus ada gender equality, muncul ideologi gender equality, kemudian muncul gerakan feminisme, kemudian muncul dalam kekuasaan bahwa meminta prosentase perempuan di dalam kursi politik, misalnya kursi di pemerintahan itu lebih banyak dari 1 atau 2%, bahkan 30%. Jadi itu hubungannya dari awal budaya itu seperti apa, kemudian berdinamika, kemudian memunculkan satu ideologi gender seperti apa, kemudian ditekankan dalam tindakan sebuah power. Kemudian ini ada satu contoh yang dipakai oleh Illinois tadi juga, satu foto ini. Nah, ketika Anda melihat ini, secara kualitas foto bagus ya. Apakah mereka model? Apakah mereka cantik? Apakah mereka model karena mereka dianggap cantik? Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini harus ada hanya dengan foto ini. Tapi apakah itu benar? Nah, di sini saya menunjukkan kelengkapannya. Jadi dari majalah Glamour.com tahun 2010. Nah, di sini ada Lindsey Vonn, Mia Hamm, Lisa Leslie. Mereka dianggap sebagai the game changers. Apakah mereka itu adalah model-model tadi? Di situ ada beberapa kata saya besarkan. Mereka adalah Women of the Year tahun 2010. Karena Lindsey itu atlet sports, Lisa dan Mia itu juga sesuatu yang baru, female superstars dalam sport. Kemudian juga di bawah itu ada tulisan strength and beauty. Nah, zaman dulu beauty itu tidak strength, tapi di sini strength dan beauty itu adalah pakai kata dan and. Itu berarti mereka sejajar. Lalu apa yang ada di sana? Saya perlihatkan satu persatu. Di sini ada Lindsey Vonn, lahir tahun 84, dia pemain ski. Dia adalah perempuan Amerika pertama yang memenangkan piala emas ya, medali emas di Olimpik downhill event. Downhill event itu ini turun yang sangat cepat. Tahun 90, ini kan tahun 2010 ya, sekitar tahun 2010. Nah, di tahun 90-an itu zaman dahulu ada pemahaman bahwa atau ideologi bahwa perempuan itu tidak pernah mengikuti perlombaan ini karena speeds that illegal focus. Jadi kecepatannya itu sangat-sangat lebih dari 80 atau 100 km per jam dan perempuan tidak boleh melakukan itu. Tapi akhirnya si Lindsey ini bisa. Bahkan dia dia memenangkan. Kemudian ini ada Lisa Leslie ya. Lisa Leslie ini saya besarkan fotonya. Dia itu perempuan pertama kali yang melakukan slam dunk. Dia lahir tahun 72. Dan dia melakukannya itu pertama kali tahun 2002. Kenapa? Kok istimewa? Karena sebelumnya juga perempuan itu dianggap tidak bisa melakukan slam dunk. Dan akhirnya dia bisa. Kemudian dia juga 2005 melakukan yang kedua kalinya. Nah, di sini ada satu statement menarik bahwa ketika dia berumur 12 tahun, tahun 84, belum pernah ada cewek yang ikut tim basket. Nah, dia membuat satu budaya atau satu prestasi baru, tidak hanya perempuan dalam tim basket, tapi juga perempuan yang melakukan slam dunk. Bisa melakukan itu, tidak hanya laki-laki. Kemudian yang terakhir tadi, Mia Hamm, tahun 72 dia lahirnya. Dia pemain sepak bola yang terbaik, top scorers. Jadi dia punya poin dan juga menggolkan sangat banyak, bahkan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya perempuan. Nah,
Dia mengatakan bahwa sekitar tahun 90-an hanya 7% dari atlet sekolah SMA itu perempuan. Nah, sekarang lebih dari 42% ya. Ini karena artikelnya 2010. Jadi ada perubahan-perubahan budaya yang akhirnya membentuk sebuah ideologi, kemudian akhirnya membentuk sebuah kekuatan bahwa perempuan itu juga bisa melakukan ini. Misalnya ada dulu tidak ada Women of the Year, setelah 2010 atau mungkin ada prestasi baru, kemudian muncul ada Women of the Year. Karena memang suatu perubahan dan ideologi yang berubah bisa membuat sesuatu itu yang baru. Ada kekuatan atau kekuasaan yang membuat satu artikel itu menjadi baru. Dan ini dari foto yang sebelumnya tadi bisa diartikan banyak ya, bahwa mereka itu seorang model karena mereka cantik atau tidak, tapi karena di sini ada prestasi yang mereka lakukan ya, karena mereka perempuan. Itu bisa dikritisi lagi. Itu saja, terima kasih.